2, 1, action. Yo, balik lagi di Sableng Stories Channel dengan bintang tamu dan co-host pengganti yang gua terpaksa bajak karena gua nggak mau sendirian ngobrolnya. Ada Bung Faru Rozi yang akan menemani beberapa saat ke depan buat ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu kita. Siapa dia? Namanya adalah Ratri. Ratri siapa ya, Tri? Lupa kan nama lengkap gue? Iya, nama lengkap. Gue inget. Siapa? Gue ingat. Siapa? Desi Viata Ratri. Oh iya. Desi Viatra Ratri. Apa aja nih? Gimana kabar, Ratri? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, hai Indro, hai Oji, apa kabar? Hai, baik. Sekarang di Jogja ya? Berapa puluh tahun kita nggak ketemu ya? Wah. Lumayan. Kayaknya hampir 45 tahunan gitu kayaknya. Selama itu kah? Nah, kemarin abis itu ya, kayaknya abis vacation ya di Bali ya, kayaknya seru banget itu. Iya, Terakhir, kebetulan sempet agak lama sih di Bali kemarin 2 bulan. Karena aman ya, boleh ya? Yang maksudnya nomor 1. Nggak ada rapid, nggak ada apa, aman? Oh, tetap rapid. Kalau kita mau nyebrang waktu itu masih harus rapid. Karena kan gue naik kendaraan sendiri, biar aman soalnya kan. Kakak gue soalnya nomor 1 sekarang suaminya dinas di Bali. Jadi sekalian waktu itu sama bokap nyokap juga ke sana. Terus lama-lama akhirnya stay sampai 2 bulan di sana. Oh gitu, betah ya? Mantap. Iya, betah banget. Memang apa ya, kemarin sempat lihat Bali yang beda dari biasanya sih, soalnya emang hitungannya sepi banget ya. Positifnya buat kita ya, kita jadi benar-benar bisa nikmatin Bali buat kita sendiri istilahnya. Cuman kasiannya ya memang kemarin pariwisatanya masih mati banget sih. Tapi kayaknya sih, alhamdulillah kayaknya sekarang udah mulai naik lagi. Sempat sepi berarti pas pada saat lo ke Bali itu? Sepi. Beda lah sama Bali yang biasanya gue lihat selama ini tuh beda banget. Sepi. Oh, berarti enak ya di sana ya? Ke pantainya kayak ke private beach ya? Nah, itu dia. Aneh banget ke Kuta itu kayak sepi, hampir nggak ada orang gitu. Hampir nggak ada orang? Bule juga nggak ada? Jarang banget. Kayaknya bule itu yang memang tinggal di sana. Emang yang stay di sana ya. Ya itulah tadi positifnya buat kita, tapi kasiannya buat pariwisata sana sih gitu. Iya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai Iya, udah mulai ramai lagi sih. ya. Digalakan lagi pariwisata Bali. Desember ini juga kayaknya udah mulai rame gitu kabarnya sih. Keluarga sehat ya, Ratri ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga kalian juga gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Ini pada di Jakarta semua tinggalnya? Jakarta. Di Jakarta. Kalau gue agak pinggiran ini Bekasi. Kebetulan gue di Jogja. Kalau gue di pinggiran Bekasi. Jogjanya di mana? Jogjanya sih lumayan di tengah kota sih. Lo tahu Jogja ya? Tahu lah. Nggak tahu, cuma pernah mampir lah. Oh gini, gambarannya mungkin dari Malioboro paling cuma 5 menit lah gitu. Oh, deket ya. Deket tengah sih, kota sekali berarti. Pakualaman dekat nggak Pakualaman? Ada saudara soalnya. Juga lumayan. Lumayan ya, lumayan ada saudara deket. di sana. Ya berarti ntar Jogja kapan-kapan. juga emang nggak ada yang terlalu jauh juga sih. Iya. Teman-teman yang ke Jogja, ayo mampir. Suasananya juga enak ya, keluarga. Kapan-kapan. Iya, suasananya juga masih oke lah, asik. Jadi nanti teman-teman yang mau ke Jogja, Ratri udah nyiapin gudeg. Ya, siap-siap. Oke nih Rat, kita mau cerita-cerita nih zaman SD nih. Nah, dulu kan kalau boleh tahu, lo kan nggak 6 tahun full, baru masuk di kelas 5 pertengahan. Nah, sebelumnya itu lo di mana, Rat? Sebelumnya kebetulan gue dari Prancis. Waktu itu pindahan dari Prancis karena tugas bokap gue di sana. Terus baru kelas 5, waktu dulu masih catur bulan ya. Masih Cawu 2 itu gue pindah ke SD Ria. Soalnya karena bokap gue kan tentara, jadi memang lumayan sering pindah sih. SD aja gue ada 4 sekolah. Di luar semua, di luar negeri?
Enggak, yang pertama masuk kelas 1 tuh gue di Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang kedua dan ketiga itu gue di Prancis. Yang keempat baru di SD Ria itu. Oh. Jadi kaget ya nggak dari sini Prancis ke Jakarta gitu ngomongnya? Yang biasa ngomong bonjour apa? Bener. Kalau bahasa sih mungkin nggak terlalu kaget banget karena di rumah masih pakai bahasa Indonesia kan. Tapi emang waktu di Prancis dulu sekolah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore tuh full bahasa Prancis memang. Pagi ya? Yang paling kaget dulu pindah ke Indonesia itu mungkin pelajaran matematika sama bahasa Indonesianya. Karena waktu itu bahasa Indonesia banyak tugas mengarang kan. Jadi dulu tuh lucu, gue ngarang dulu pakai bahasa Prancis, nanti gue suruh kakak gue untuk nerjemahin ke bahasa Indonesia. Oh gitu. Berarti lu udah fase. Sekolahnya tuh sekolah bukan dari KBRI ya, sekolah biasa ya, sekolah formal kebetulan, Prancis. Betul, sekolah umum Prancis. Kebetulan waktu pas zaman gue di sana belum ada sekolah Indonesia. Ya sebetulnya jadi keuntungan juga buat gue kan, karena otomatis mau nggak mau jadi terpaksa bahasa Prancis. Iya. Terpaksa. Lo bisa kan Ji ngomong bahasa Prancis Ji? Enggak. Cuma taunya ini apa? Je m'appelle Ozi gitu. Très bien. Oh, dijawab tuh Ji. Sama kalau ini sih yang paling kaget dulu pelajaran matematika terus terang. Karena banyak banget gap antara pelajaran matematika di Indonesia sama di Prancis pada saat itu. Oke. Gapnya apa? Boleh jadi cerita gue tuh? langsung stres banget waktu itu. Ke Indonesia, kelas 5 lah ya, itu udah matematika tuh misalkan kayak 2/1/3 tambah 5/1/4 gitu. Pecahan, ya. Gue blank banget sama sekali. Pecahan tuh kan di sana belum ada. Jadi, malah begitu? setingkat kita di Perancis pada saat itu, gue baru belajar pembagian yang utuh gitu loh. Jadi nggak, ya baru koma-koma gitu. Tapi baru pembagian beneran. Sementara di Indonesia itu diajarin kayaknya kelas 3 deh. Nah, berarti Indonesia lebih maju dong dari Prancis? Jauh lebih maju. Jauh banget lebih maju. Cuman secara pelajaran memang lebih maju. Cuman waktu itu sebetulnya gue rada-rada nggak terlalu setuju gitu. Karena menurut gue terlalu dipaksakan. Apalagi sekarang makin ini lagi kan, makin maju lagi kan. Pelajaran SMP diturunin ke SD sekarang. Iya. Menurut gue itu makin serem sih sebetulnya, kayak jadi takutnya anak-anak tuh pada goyah gitu loh karena nggak mantep jadinya. Oh, lah lu kan belajar berapa jam tuh dari jam 8 sampai jam 4 lah, itu apa aja yang dipelajarin, Tri? Sebegitu lamanya sehari sekolah. Iya, jadi mungkin awalnya kenapa lama sekolah di luar negeri adalah karena biasanya orang tua tuh dua-duanya bekerja di sana. Dan jangan dibayangin kayak di Indonesia, hampir semua dulu kan punya asisten rumah tangga gitu ya, atau punya neni gitu. Di sana enggak, karena itu sangat-sangat mahal. Iya. Jadi makanya memang sekolah jadi hitungannya jadi lama gitu, karena untuk ini juga ya, jadi kayak tempat untuk jaga anak-anak juga mungkin karena orang tuanya kerja. Gitu sih. Kalau pelajarannya sih sama, cuman mungkin jauh lebih nyantai ya. Bahkan dulu awal-awal gue, dulu kan gue pindah ke Prancis itu kelas 3, naik kelas 3. Nah itu tuh di tengah-tengah satu hari itu ada kelas di mana gurunya bacain kita dongeng. Dan kita boleh santai-santai gitu. Disiapin kayak bantal-bantal. Oh, enak ya? Iya. Lebih enak. Boleh langsung tidur, pules. Boleh. Jadi boleh. itu boleh. Jadi kita sambil tidur-tiduran, sambil santai gitu. Iya. Ya, gitulah. Kira-kira gitu. sedikit banyak perbedaan antara di sana dan di sini. Masuk SD Ria, si Ratri kaget. Lah kok ada pelajaran modelnya pecahan begini? Jadi matematika tuh bener-bener gue dulu PR banget sih. Ya alhamdulillah teman-teman dulu baik banget mau ngajarin gue. Terus solusinya itu sempat ngambil privat atau dibantu sama teman-teman dulu ya?
Dibantu sama teman aja sih, nggak sampai privat. Ya. Siapa tuh yang membantu lo banget di matematik? Di matematika, ya dulu sih manfaatin teman sebelah, karena teman seberang gue dulu Irna. Dia yang paling gue. Iya. Irna yang Ya bantuin ya? alhamdulillah bisa ngejar. Iya, terutama dia. Yang lain juga sih, Indah. Indah. Iya. Yang laki nggak ada yang ngebantuin Beruntung lo? lah deket sama... Yang laki nggak ada yang ngebantuin Yang lo? laki beda. Yang laki beda kalau deketin Ratri beda, bukan Oh, ngajarin. beda ya. Beda. Saja Roji. Kita nggak ke arah sana ya. Oke. Terus, nah, lu kan baru datang nih dari Prancis ke Jakarta. Nah, terus apa namanya yang sering lo lakuin sama teman atau main apa tuh? Mungkin kan beda permainan di Prancis sama di Jakarta kan beda banget. Nah, terus permainan yang di pas SD Ria itu yang paling lo ingat tuh apa tuh sama teman? Kalau favorit sih main karet ya dulu ya. Oh bisa main karet? Ya. Bisa. Oh Bisa. Berarti Akhirnya tulen, belajar. orang Indonesia tulen. Soalnya itu Bisa. membutuhkan Tapi kalau main skill gundu lompat. nggak bisa gue. Oh gundu nggak bisa? Nggak bisa. Bekel? Nggak bisa, nonton doang. Oh nonton doang? Nonton doang. Paling Nah. itu sih mainannya. Cuma, ada yang mainan aneh tuh dulu. Ingat gak sih yang Mainan aneh apa tuh? TPW itu. TPW. Bagaimana tuh cara mainnya? Ingat gak sih? Enggak, cuman gini doang kalau ngeliat mobil VW terus kayak ada ngomong TPW cepet-cepetan gitu. Oh, iya Terus, kayaknya pernah. Ininya apa? Iya. Benefitnya apa? Nggak ada. Benefitnya Nggak ada, kalau cuma lo itu telat lo doang. kalah gitu aja. Oh gitu. Pokoknya cepet ngeliat mobil VW. Di situ. Di Perancis yang pasti nggak ada begitu ya? Padahal banyak Nggak banget ada. mobil VW. Bisa pukul-pukulan. Sama Soalnya yang banyak menurut banget gue mobil juga unik tuh dulu ini loh, suka inget itu nggak sih, suka main totok-totok gitu. Kalau ditotok terus bergerak pacar siapa gitu. Oh, Ingat nggak? ada ya? Iya, kayaknya iya. Ada. Oh, gue lupa ya. Ji, lo inget Ji? Lupa kan lo? Ada. Lo Kayak kan ditotok. Iya. Belum. Jadi pacarnya siapa lo Ji? Pas ditotok. Jadi kalau lo bergerak, lo Hah? jadi pacarnya siapa yang disebutin gitu. Makanya terus habis itu lo jadi patung bener-bener gitu. Oh gitu. Seru juga ya. Cuman Lupa gue nggak ya? inget ya. Lupa. Nah, Lo mainnya terus apa sih? kalau gue mainnya benteng. Itu Oh iya. skill lari itu sangat dibutuhkan. Iya. Gue juga cuma nonton doang sih itu. Ya, karena lo masa transisi, Tri, bingung. Iya. Ini orang apa lari-lari. Nah, terus Tri, apa namanya? Kegiatan ekskul. Ekskulnya lo apa dulu? Dokter kecil enggak ya? Itu enggak. Karena waktu gue datang itu udah selesai pemilihan, jadi udah pada jadi dokter kecil semua. Oke. Gue ikut itu marching band. Itu Iya. karena waktu itu kita pas baru banget, kebetulan pas gue pindah terus baru ada marching band. Oh, pas lo datang itu baru ada? Waktu kelas 5 itu terus iya. kan baru ada marching band. Nah, jadi kita di sekolah tuh baru banget. Itu gue ikut. Seru sih, itu seru banget dan pengalaman yang menyenangkan. Oh iya. Sama itu sih paling apa sih yang pasukan baris berbaris ya kayaknya. Pas Oh Kibra. iya, PBB. PBB itu kan juga sempat ikut lomba-lomba gitu. Ada lomba PBB. Iya dulu kalau nggak salah pernah latihan di Mabes deh. Karena orang tua lo ada akses ke sana ya. Dulu ingat naik mobil Espas. Di Mabes. Tapi kita pernah kayaknya kita pernah tampil di Mabes. Oh, malah tampil di Mabes ya? Tampil di Mabes waktu itu, dan emang kebetulan waktu itu di acara di Mabes itu ada bokap nyokap gue juga. Oh iya. Jadi sekalian ketemuan. Tapi kayaknya sih bukan latihan sih, kayaknya emang tampil deh, ada acara gitu. Oh ada acara ya, memang pas di sana kebetulan ya? Iya. Ya dulu soalnya gue nebeng mobil lo dulu Espas kalau nggak salah. Oh gitu ya? Masih ingat nggak? Espas merah. Espas, iya pokoknya Espas deh itu mobil Grace itu waktu itu masih baru tuh. Bareng sama lo. Iya, pokoknya nampung lumayan banyak kan, itu masuk aja semua. Iya, untuk anak SD mah muat banyak. Nah ternyata gue baru tahu loh, Tri, ternyata bokap lo itu dulu kasat ya, Tri ya? Era 98 ya?
Betul ya, alhamdulillah 99 ke 2000. SMP berarti lo ya? Gue SMP. SMA. SMA ya? SMA. SMA Udah SMA 99. kelas 1 kayaknya. Kelas 1 atau SMA kelas 2 kelas gitu. 1. Oh iya, baru tahu. Ini bapaknya Ratri. Kasat. Iya. Gue bangga loh walaupun ini ternyata punya teman yang orang tuanya kasat tuh. Gue pribadi bangga banget gitu. Wah. Terima kasih, ntar gue sampein bokap. Iya, nanti tolong sampaikan ke bokap. Nah, terus oke, kita mau cerita-cerita lagi ini tentang ini, Tri. Nah, lucu, Tri. Walaupun lu cuma nggak nyampe 2 tahun ya, ada gak hal lucu yang pernah lo punya selama di SD itu? Banyak sih kenangan lucu ya, tapi emang nggak sampai 2 tahun di SD Ria, tapi Iya. kenangannya banyak banget. Nah, itu dia tuh. Dan Hebat. seru semua. Seru semua. Apa aja tuh, Tri, yang bisa paling di-listing dong. membekas? Apa ya yang lucu? Kalau yang lucu ya, pernah tuh suatu pagi teman-teman tuh pada ribut, ada anak baru gitu. Kayaknya waktu itu kita udah kelas 6. Siapa sih kan, gue udah percaya gitu kan. Tiba-tiba yang datang Aryo dulu abis di Sengat Tawon, inget gak sih? Terus kan agak bengkak gitu. Ini mukanya tuh jadi agak beda gitu, dia lah yang disebut anak baru gitu. Si Aryo kena musibah Sengat Tawon sebenarnya anak baru. Iya. Itu siapa yang ngomong pertama begitu anak baru? Di mukanya. Gue lupa, tapi rame banget ya anak-anak pada bilang gitu, anak baru, ada anak baru. Gak taunya si Aryo. Dikerjain Aryo. Oh. Cuman gue gak ingat sih. Tahu deh, Aryo masih inget gak tuh? Aryo, ntar kita tanya si Aryo. Masih inget gak? Itu biasanya kalau yang rame-rame ngomporin biasanya wanted. The one and only. Benar gak, Ji? Wanted lah, always. Betul. Betul kan? Nah, terus ada lagi cerita lucu, Tri, yang lo masih membekas. Cerita lucu tuh paling ini nih, kemarin habis gue bahas juga di grup Dedi, yang dulu, jadi gini ceritanya itu, kayaknya gue waktu itu sama Dodi lagi rebutan buku. Kayaknya rebutan buku, biasa kayak mau lihat nilai gitu kan. Rebutan, terus tiba-tiba Dedi itu kan, ke tengah-tengah antara gue sama Dodi gitu, dia bilang, Papa jangan ganggu mama, katanya gitu. Siapa yang ngomong gitu? Dedi yang ngomong gitu. Jadi pura-pura itu Dodi bokapnya, gue emaknya. Jadi si Dedi bisa mau jadi anaknya ya? Karena kan dia dulu agak kecil kan. Kecil, iya benar. Ya itu sejak saat itu terus Dedi jadi anak gue. Oh. Berarti lo akrab ya sama Dedi ya? Karena dia kan anak lo. Lumayan. Iya, lumayan lah akrab sama Coba anak. Coba lo tanya sekarang, Dad, lo masih mau jadi anak? Kayaknya ntar lo yang rugi. Kayaknya nolak dia. Enggak, lo yang rugi. Makannya banyak soalnya. Nah, terus kalau kenangan sama guru ada gak, Tri, dulu? Kenangan sama guru sih nggak terlalu inget ya, tapi memang yang gue inget Pak Tugiran, Pak Sugiri itu baik banget karena sangat kebapaan gitu ya. Iya. Ya beda sih sama gue bandingin sama guru-guru di Perancis kan mereka mungkin agak lebih cuek. Oh sama Bu Sum itu waktu itu kepala sekolah kita kalau nggak salah ya. Iya betul. Terakhir itu ponakan gue kan ada yang masuk SD Ria, SD Kartika ya sekarang. Sekarang Kartika ya. Itu waktu acara perpisahan, waktu mereka mau lulus SD itu, di acara tuh gue lihat ada foto, termasuk salah satunya Bu Sum kalau nggak salah. Oh gitu? Diundang gitu. Oke. Cuma sayang banget gue waktu itu nggak sempet ini sih, nggak sempet main ke sekolah gitu, terus atau gimana. Tapi gue lihat fotonya. Kalau yang di Bulak Rantai itu rumah dinas ya, Rate? Bukan rumah ini ya? Sekarang sih sebetulnya udah jadi rumah pribadi ya, tapi kebetulan itu kan diturunkan ke kakak gue yang suaminya juga tentara. Oh gitu. Jadinya, jadi ya itu udah jadi pribadi ya kalau yang di Bulak Rantai ya? Setahu gue sih begitu. Lo berarti keluarga tentara ya? Kalau motor BMW kuning lo masih ada? Ingat aja sih lo, udah nggak ada, udah dijual. Oh ada ya? Dulu ada, lu cakep banget, itu gue mengagumi sekali itu. Gede banget emang ya? Iya. Lo pernah main ke rumahnya Ratri berarti, Ji? Pernah. Apa Ratri yang bawa?
Enggak lah. Enggak lah, bareng-bareng. Kalau di bawah Ratu sendiri enggak pernah. Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Kirain. Kayaknya semua temen SD pernah ke rumah deh. Pernah. Kayaknya Pernah kayaknya ya. Gue juga pernah. Cuman berapa kali gitu. Waktu itu Soalnya kalau kan nggak salah rumah bokap memang kan lumayan dekat juga kan dari sekolah. Jadi hitungannya Hmm. lumayan mudah dijangkau. Iya. Tapi dulu lo ke sekolah apa? Diantar ya, Tri ya? Sepedahan pernah nggak? Diantar. Sepeda sering. Oh, sepedaan sering? Sering. Habis itu gue sepedaan terus. Pulang tuh suka balapan sama anak cowok-cowok itu. Oh gitu, yang area condet lah ya? Iya, Bagus, sekitarnya itulah. Jadi Wisnu. muter komplek dulu. Seru Muter juga dulu ya? komplek. Bahkan setiap pulang sekolah tuh seringnya kan pulang sama ini juga Irna sama Indah. Indah tuh nanti gue boncengin di depan gue. Oh Jadi gitu? kayak orang India pacaran gitu. Indah kan rumahnya di dekat kan? Dekat sekolah juga kan? Dekat, lumayan dekat. Cuma dia kan harus masuk gang. Kalau jadi nganterin Indah dulu baru pulang? Oh gitu. Bahkan kita biasanya keliling-keliling dulu. Sama Irna tuh ya? Apa? Sepedaan bareng ya? Iya. Berarti Irna paling terakhir? Paling jauh dia. Jadi rutenya Indah, Ratri, baru Irna gitu. Ternyata cewek-cewek seru juga ya. Soalnya kalau gue kan nggak tahu cewek-cewek kegiatannya apa aja. Seru, lebih seru malah. Oh lebih seru ya? Lebih seru, soalnya ada bonus gosipnya. Oh gitu. Boleh dong cerita dulu yang digosipin apa aja sih? Cowok-cowok kan? Ya banyaknya sih itu mungkin ya. Karena kan kita mungkin mulai puber gitu tuh mulai naksir cowok gitu. Oh ya luar biasa. Seputar itulah biasanya. Jadi ternyata SD itu sudah gosip ya pembahasannya ya. Lumayan. Udah ada bibit-bibit menggosip memang. Dari SD. Tapi nggak cuma itu sih, alhamdulillah ada positifnya juga. Satu hal yang paling gue inget juga adalah gue diajarin baca Iqra. Oh gitu? Sama? Karena sama Irna dan Indah terutama ya. Karena waktu itu gue emang belum bisa baca, terus mereka ngajarin gue, sabar banget dari mulai Iqra itu. Oh gitu, yang ngajarin berarti temen ya? Iya. Bukan guru ngaji? Gue nggak pernah manggil guru ngaji. Gue diajarin sama mereka di sekolah. Terus sampai apa? Sampai hatam? Enggak. Oh enggak, kirain sampai hatam. Ngajarinnya Irna. Enggak ya? Nggak kuat bayarnya kalau sampai hatam. Tanggung bilang Irna. Tanggung nah kalau ngajarin jangan setengah-setengah. Oke, Tri. Nah, terus kalau di pas SD itu acara favorit di TV? Sering nonton TV apa sering kegiatan luar loh? Biasanya. 50-50 sih ya. Nonton juga seneng, main sepeda juga seneng banget dulu. Kalau acara TV tuh paling ya kayak kartun Sailor Moon, Doraemon, terus Dragon Ball. Sama ya, Ji? Sama lah. 11-12. Sama lah kira-kira. Kalau drama-drama itu sekarang yang terkenal drama Korea, kalau dulu masih drama Jepang. Jepang apa tuh? Masih ingat gak judulnya? Jepang. Itu Tokyo Love Story. Terus Ordinary People kayak gitu-gitu. Sama ini paling sama Yoko itu loh apa? Condor Heroes. Oh itu. Ingat nggak? Pendekar Raja Wali ya? Itu favorit dulu. Pendekar Raja Wali ya, betul. Lu juga itu tontonan lo ya? Zaman dulu. Oke. Terus ada cerita lagi Tri untuk apa namanya? Tadi permainan udah kita bahas belum sih? Udah ya? Permainan udah ya. Nah, terus acara TV, terus kenangan kalau kenangan sama temen Tri ada gak? Yang kenangan sama temen. Misalkan dulu jalan bareng kemana atau apa? Seru-seruan. Kalau zaman SD kita dulu kan mungkin masih belum kayak anak SD sekarang ya. Pergi nonton gitu kan masih jarang banget gitu. Paling sering sih ya main di rumah. Main di rumah ya. Main di rumah, main sepeda sih udah paling favorit banget kayaknya kalau gue dulu.
Sepeda itu pokoknya keliling komplek ya. Paling jauh kemana tuh, Nak? Waduh, anakku nangis. Paling jauh kemana tuh, Tri? Sampai nggak apal, pokoknya condet belakang sono jauh lah. Dan Paling itu jauh lucu tuh? sih, hampir tiap sore itu biasanya ada yang manggil Ratri gitu. Oh, Nanti gitu. nungguin di depan. Nanti terus main Emang sepeda nggak ada bel, Tri? gitu. Kok manggil-manggil? Gak tahu, emang kayaknya dulu khasnya gitu ya. Jadi manggil Iya di sih. depan rumah. Iya sih. Iya nggak sih? Pokoknya manggil nama ya. Manggil nama Ratri gitu kan. Nah, habis itu udah nungguin. Nggak cuman temen sekelas, kayaknya dulu sampai kakak kelas juga ada kok yang gitu ngajakin main sepeda gitu. Iya. Oke. Berarti kalau gue kan berarti ingatnya ya sama lu cuman 1,5 tahun 2 tahun kurang ya di SD ya. Terus kan lu Iya, SMP-nya di 49 ya. Benar, 49 sama 49 kebetulan Roji. bareng sama Irna, Indah, Oji Sedikit. juga, sedikit. Dodi, Hendra, Hendra, almarhum. Jati ya. Jati almarhum. Jati almarhum. SMA-nya terus kemana, Tri? SMA itu gue mental agak jauh sih emang. Gue di SMA 70 di Bulungan, Blok M. Oh, itu favorit itu. Lumayan. Tapi sebelum itu gue SMP kelas 3-nya itu gue pindah ke Semarang dulu. Oh gitu? Jadi gue SMP 49 itu cuma 2 tahun, habis itu yang setahun gue di Semarang. Pernah sekelas sama Roji? Pas Kayaknya SMP? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah kayaknya. Nggak pernah ya? Oh. SMA Bulungan. Cuma terus pramuka doang waktu itu. Ya, pramuka pasti bareng ya. Pramuka bareng. Soalnya apa? Ada yang bilang guru SD namanya Bu Betty ya? Itu Indah. Dia ketukar. Bu Betty itu guru SMP kita. Galak guru juga emang. Ekonomi. Lumayan galak, tapi alhamdulillah kalau sama gue baik. Oh gitu. Kalau sama Buning gimana tuh? Lu nggak tahu ya, Tri? Nggak Kalau ngalamin. sama Buning kebetulan gue nggak ngalamin. Nggak ngalamin. Gue alhamdulillah ngalamin Pak Tugiran, Pak Sugiri yang baik-baik semua. Oh, beruntung lo, Tri. Iya, alhamdulillah. Emang Buning galak ya? Buning galak. Sama gue, sama yang pinter sih nggak galak, sama yang modelnya gue ada yang galak. Yang kurang-kurang Ya, gitu. mirip kayak Bu Betty lah. Mirip-mirip ya, gitu Ji ya? Iya. Coba lo ngerasain, Tri. Wah, mantep dah. Iya, nggak usah deh, makasih lo aja. Nah, terus cuma Tri, gue punya kenangan sama Oji loh. apa tuh? Kalau gue boleh cerita. Nah, cerita deh. Kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah ingatan, Oji dulu pernah minta bantuin gue buat surat karena dia seneng sama seseorang. Wih. Oh iya. Jadi lo jadi perantara gitu, Tri? Ya, dulu Mas Jomblangnya. Berhasil gak? Pertanyaannya berhasil gak? Berhasil. Wah. Kasih apresiasi buat Ratri itu. Karena berhasil. Lucu aja lah gitu, zaman SD gitu. Itu zaman SD ya? Iya, zaman SD. Kelas 6. Boleh disebut? Jangan nyebut merek lah, enak. Ya udah nggak apa-apa, yang penting berhasil lah ya. Tapi emang seru lah, gue juga mengalami mulai naksir-naksiran itu ya di SD Ria itulah. Iya. Nah, terus nih Tri, kegiatan lo selama COVID apa nih, Tri? Pas COVID udah mulai tuh Maret tuh, lockdown sana sini, termasuk di Jogja, yang biasanya banyak apa namanya, ya banyak yang wisata ke sana. Nah, terus gimana tuh? Kalau gue sendiri karena gue adalah seorang pengacara, alias pengangguran banyak acara. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ya. Acaranya jadi banyak sebetulnya gue lagi. Tidak terlalu merasakan adanya perbedaan kegiatan gue sih. Jadi memang banyak di rumah, ngurusin rumah, ngurusin suami, alhamdulillah ngurusin bokap nyokap karena gue suruh tinggal di Jogja juga. Karena kan gue belum punya anak juga, jadi bisa lebih fokus lah ke situ. Sama paling kalau kegiatan sih gue paling bercocok tanam
Dan gue punya janda bolong. apa namanya? Itu sebetulnya bukan janda bolong ya. Itu apa? Sebetulnya awalnya itu rondo bolong. Ron itu bahasa Jawa artinya daun, do itu pada, bolong. Jadi daun pada bolong sebetulnya. Oh gitu. Cuma karena rondo itu artinya janda, jadi diplesetin janda bolong. Oh, kalau lo nggak ngomong sih, kita nggak ada yang tahu nih, Tri. Makasih informasinya. Tapi gue nggak ini sih, bukan bercocok tanam yang gitu-gitu sekarang nggak. Gue paling nanam-nanam aja, nanam buah-buahan, nanam bawang, iseng aja. Sama gue punya peternakan kecil di belakang rumah. Tapi berhasil ya nanam-nanam bawangnya? Udah panen maksudnya? Ya, alhamdulillah. Panen untuk dimasak sendiri, oke lah. Sama ya, paling gue punya pelihara ayam, banyak. Oh, ayam. Pelihara ayam, kemarin ayam kate gue udah laku 50 ekor. Oh, yang lo ternak kate, Tri? Itu kan nggak bisa dimakan. Bisa. Memang nggak langsung bisa. Kalau mau sih bisa. Boleh ya. Ya tapi kan nggak lumrah banget mah ayam kate dimakan. Dijual itu berarti ya? Dijual. Sebetulnya kemarin karena pengen ngosongin kandang. Berarti lumayan ya, luas tanahnya lumayan lah. Enggak sih, nggak perlu tempat yang terlalu gede karena juga MKT kan kecil. Iya. Tapi ada itu juga ada apa namanya, burung merpati hias ada, ikan cupang, marmut ada, ikan cupang gue nggak suka malah. Oh nggak suka. Tadi yang di tangan lo apa itu? Tadi gue sempat ngeliat di tangan lo itu apa itu? Mau gue liatin dia kabur, itu sugar glider. Pernah tahu nggak sugar glider? Yang bisa lompat itu. Iya, tahu. Yang bentuknya mirip tupai tapi kecil. Mau gue liatin dia lagi main itu kabur. Hah? Jinak. Itu ternak semua? Ternak dan jinak gitu? Jinak dan ternak. Oh, sugar sebetulnya sukses. Sebetulnya nggak niat ternak, cuman memang gue waktu itu punya sepasang, terus ya dia kawin-kawin sendiri, punya anak sendiri. Oh gitu. Rawatnya gitu. Juga nggak susah ya? Rawatnya sangat gampang, makanannya juga gampang, maksudnya nggak banyak butuh duit, dan kalau perhatian sih kita ajak main gitu. Ajak mainnya gimana? Maksudnya di itu? Ngajak main ya kita pegang, kita main, dia gitu nanti dia nanti lari sana lari sini, lompat gitu. Kalau lo bawa keluar kabur nggak? Selama ini sih alhamdulillah nggak pernah kabur ya. Nggak, kalau kayak kucing kan? Dia pasti balik lagi ke rumah kan? Kalau itu biasanya gue ajak keluar, pastinya dia nempel di gue. Oh gitu. Paling dia nggak jauh-jauh dari seputar badan aja gitu. Oh. Biasanya kalau gitu. Udah jinak sih enak. Kalau dia sampai lompat ke pohon dan naik tinggi banget ya itu nggak tahu ya, gue nggak bisa jawab. Hilang udah. Kembali ke habitatnya. Lumayan sih selama ini. Kira-kira gue udah berapa ya? 1,5 tahun lah kira-kira pelihara. Udah ada beberapa juga yang kalau kita sebutannya adopsi ya, karena bukan dijual gitu. Adopsi. Dan lumayan juga memang. Udah beranak pinak ya, terus anaknya itu diadopsi. Yang lo pegang tadi itu yang lo punya pertama kali apa anakannya? Enggak, itu anakannya. Oh itu udah anakannya. Sebenarnya ada beberapa jenis. Ada yang gue punya, ini yang white face, itu yang mukanya putih. Kalau yang tadi itu kelihatan sebentar, itu mozaik. Sama yang gue punya dan sudah beranak pinak itu yang jenisnya namanya creamino. Itu makannya apa ya tadi? Makanannya buah-buahan dan bubur bayi. Bubur bayi? Seriusan? Dan bubur bayi, bubuk itu tinggal campur air udah beres. Oh ya gampang ya? Dan karena badannya juga kecil, jadi makannya juga dikit kan. Oh gitu. Tuh Ji, lo berminat gak Ji? Piara-piara ini sugar glider. Tapi lumayan tuh kalau jadi breeder terus, tapi iya orientasinya memang bukan untuk dijual sih ya. Cuma kalau udah dijual gitu harganya lumayan sih itu sugar glider. Lumayan. Iya. Tapi juga tergantung jenis ya.
kayak terakhir yang kemarin diadopsi orang itu yang Creamino, ya lumayan. Iya, itu lumayan. Kalau misalnya lo berubah pikiran untuk menjadi seller gitu, maksudnya penjual gitu. Karena kan kalau breeder kan berarti emang kondisinya mendukung lah ya, karena kan nggak semua orang bisa untuk breeder kan hewan kan gitu. Kadang orangnya bisa, cuma kondisi sekitarnya jadi buat dia stres jadi nggak bisa gitu. Iya benar. Betul. Sayang banget tuh bisa. Iya, bisa jadi ini. lumayan tuh sugar glider gue udah lumayan menghasilkan. Iya, hebat lo Tri. Maksudnya emang hobi ya, maksudnya ayam kate Hobi sih, sampai gue suka banget sama binatang. Iya. Hobi binatang. Berarti tadi MKT, marmut, sugar glider, terus apa lagi? Merpati. Hias. Itu 4 macam itu ya? Ke Jogja bisa dong ya? Bisa apa? Bisa ngadopsi. Bisa. Tapi perjalanannya lumayan itu. Mabok gak itu dari Jogja ke Jakarta? Enggak, jadi dia ada jasa khusus untuk pengiriman binatang itu ada. Oh, gitu, pakai apa? Ekspedisi. Ada ekspedisinya, cuman ekspedisi khusus. Cuman kalau gue kebetulan karena biasanya yang adopsi itu dari Jakarta. Biasanya sih gue bawa sendiri langsung ke sana. Karena gue lebih suka ketemu langsung sama yang mengadopsi itu. Maksudnya apa ya, kayak lebih bukan penjual dan pembeli, tapi karena kita juga punya rasa sayang gitu sama dia. Ya itu Roji mau ngadopsi. Kalau datangin rumahnya Roji. Kalau apa dipakai paket itu mesti ngurus izin dari balai karantina juga sih ya. Iya, terus harus ngisi sampel juga kalau nggak salah gitu. Itu lebih agak rumit sih kalau. Iya, makanya gue lebih senang bawa sendiri sih. Atau Ji, nanti dibawain langsung Ratri itu Ji, kalau lo mau ngadopsi Ji. Gak usah main ke Jogja aja. atau lo yang main ke Jogja tuh kata Ratri. Iya, nanti main ke Jogja lah ya. Ntar pokoknya disiapin gudeg deh pokoknya. Ya Tri ya? Nggak cuma gudeg. Yuratri gitu. Yuratri. Saingannya gudeg Yujum. Benar juga. Harus nyobain juga yang namanya kelatak. Kalau suka kambing, harus nyoba kalau ke Jogja. Sate kelatak. Sate enak kelatak. Itu. Enak banget. Kelatak. Makanya kesini ntar gue traktir. Nah, traktir ya. Jogja kulinerannya top. Macem-macem. Lumayan. Ada tuh lumpia yang dekat Malioboro lumpia yang di Malioboro tuh depan hotel. Hotel apa ya? Hotel tapi dia nggak itu. pakai rebung, pakai. Iya benar, itu pakai tauge. Banyak yang antri juga kadang sampai kehabisan gitu. Iya. Udah langganan juga malam-malam itu. juga gitu. Ya. Di Malioboro-nya ya? Kalau yang rebung itu kan isinya di Malioboro-nya. itu Semarang. Kalau di Jogja ya itu kayak gitu. Tanya ayo ke Jogja. Iya, nanti. Itu Veronica kan di Jogja, lo ketemuan nggak? Iya, Veronica. Nah, itu dia. Besar itu dia. Dari zaman kuliah sebetulnya dia juga udah di Jogja. Iya. Emang guru besar? Dosen senior. Apa sih guru? Lupa gue. Dosen senior kalau nggak salah ya? Apa guru besar? Tapi itu aneh, gue nggak pernah ketemu sama dia. Cuman malah kayaknya nyokapnya dia ketemu sama nyokap gue. Gitu deh, pokoknya aneh deh. Nyokap lo ketemuan sama nyokapnya Ika bisa. Tapi lo nya sendiri nggak bisa gitu maksudnya? Ketemunya pun nggak sengaja itu. Dan gue nggak tahu kok nyokapnya dia tahu emang kenal ya? Gue, gitu. Tapi memang kenal? Sebetulnya nggak kenal. Nah kok bisa? Nggak kenal. Kok bisa? Makanya gue tuh rada bingung. Ya gitulah, gue juga masih bingung ceritanya gimana waktu itu zaman masih kuliah. Kayaknya nyokap gue tuh lagi belanja, ketemu sama nyokapnya dia tuh disapa. Mungkin inget kali pas SD ngambil rapot atau apa. Ini kayak bisa jadi. Apa kayak pernah kenal ketemu di mana ternyata. Bisa jadi. Gitu. Sibuk lah, dia sibuk banget. Dia baru lahiran juga ya? Baru lahiran. Oke deh, nanti pokoknya kita kalau ke Jogja sempetin mampir ke Ratri. Sip, harus lah, wajib. Tur ke Jogja. Tur ke Jogja. Iya. Gua aja keliling-keliling nanti. Event organizer-nya Sableng Stories. Bisa.
Nanti tunggu boleh Om juga Rio tuh ini lagi. reuni SD Ria semua ke Jogja semua. Boleh, boleh. Oh ya, boleh. Habis Usul yang COVID bagus. paling ya. Iya. Iya. Habis COVID, nah itu baru bisa kita planningin lagi deh tuh. Nah, oke deh. Tri, kita udah mau di penghujung acara nih. Lo ada harapan apa sama Sableng Stories Channel nih, Tri? Kita kan apa ya? Ya misinya buat wawancarain lah teman-teman SD supaya bisa nanti jadi kenangan, bisa ditonton gitu. Oh, ternyata dulu Ratri pengalamannya gini zaman SD. Oh, baru apa? Jadi memori-memori yang puluhan tahun lalu bisa ingat Iya, lagi. keren banget lah. Yang jelas Sableng Stories ini udah membuat gue jadi kangen banget sama semua teman-teman SD. Jadi apa ya, kayak balik lagi ke zaman itu. Wah, seru banget deh pokoknya. Iya, jadi inget-inget lagi. Nah, kalau ada mesin waktu yang balik lagi bisa ke zaman SD, hal apa yang pengen lo lakukan, Tri? Hal apa? Kalau ada mesin waktu nih. Terlalu banyak hal kayaknya. Oh, terlalu banyak hal ya? Terlalu banyak hal kayaknya. Pengen mengulang lagi lah semuanya seperti ulang lagi semua ya. Kemarin itu, dan ya seru banget lah pokoknya. Menurut kalian seru nggak sih zaman SD itu? Ya seru lah, orang 6 tahun sampai... Seru. Iya, gue aja yang cuman setahun setengah itu aja udah merasa bahwa itu seru banget. Apalagi kalian yang udah 6 tahun bareng, dan kita juga dulu cuman satu kelas ya, seangkatan. Iya, satu kelas. Kalau kalian mungkin antara jadi deket banget atau bosen itu mungkin tipis ya bedanya. Iya. Tapi kalau menurut gue sih seru banget, asik, banyak pengalaman pertama yang gue dapetin di SD Ria itu. Iya. Dan thank you Sableng Stories ini membuat kita apa ya, jadi mengenang masa-masa itu lagi, ketemu lagi sama semua teman-teman SD. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa berkembang, nggak cuma teman SD aja, bisa berkembang lagi. Ya, nanti jutaan followernya ya. Iya. Subscribe jangan lupa, Tri. Nanti bilangin udah. Udah. Oke, terus kalau ini kan masih banyak nih yang belum kita wawancarin. Kalau yang pengen lo kira-kira sahabat kita yang pengen lo banget pengen lihat gitu ditayangin di sini tuh siapa tuh, Tri? Semua sih gue pengen ya. Semua ya, biar kangen kelihatan. Semuanya iya. Soalnya. Cuman benar. Emang sih beberapa kan kita masih kontakan kayak di grup itu. Cuman ada beberapa yang gue udah lama banget gak tahu kabarnya, kayak Carrie, terus Uli, Nova, gue nggak tahu. Uli, Nova ya. Nggak tahu rimbanya kemana. Iya, Seru banget sih kalau bisa. Ya, nanti kita upayakan supaya bisa semuanya ada di YouTube-nya Sableng Stories Channel biar bisa. Iya, dan mudah-mudahan bisa reuni ya bareng semua. Amin. Itu sih emang harapan besarnya sih reuni. Gitu. Di Jogja ya. Jogja, oke, siap. Boleh. Siap, Jogja tunggu ya. Oke. Oke, Tri. Ya, paling gitu aja. Terima kasih banget nih, Tri, waktunya kita. Thank you. Udah dikasih kesempatan. Terima kasih banget. Roji juga terima kasih banget nih, Ji. Jadi host dadakan ya. Bajunya aja udah keren banget itu. Iya. Sableng. Oke deh. Gue belum dapat. Hah? Belum dapat? Nanti dikirim ya. Kirim aja, kasih alamatnya aja. Nanti kita kasih giveaway. Oke deh. Makasih semuanya. Thank you. Assalamualaikum. Sableng Stories. Tell your story. Waalaikumsalam.